Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ibu Nike Fatiasari. Beliau adalah seorang psikolog yang kali ini akan membahas tentang attachment parenting untuk meningkatkan kelekatan remaja dan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kami persilahkan kepada Ibu Nike untuk dapat menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Ya, jadi pembahasan kali ini untuk pengabdian masyarakat adalah saya sambil share screen, attachment parenting untuk meningkatkan kelekatan remaja dan orang tua pada masa pandemi COVID-19 ya. Pada masa ini masih pandemi COVID ya, jadi kita semua harus tetap menjaga kesehatan ya dengan mengikuti prokes ya. Oke. Nah, attachment parenting itu apa? Ya, yaitu adanya kelekatan, attach. Attach itu kelekatan, lekat. Jadi lekat antara remaja dengan orang tua. Ya, seperti apa? Yaitu adanya hubungan timbal balik ya. Jadi antara orang tua dan anak itu ada hubungan timbal balik yang baik, yang positif ya antara remaja dengan orang tua. Nanti akan kita bahas lebih lanjut hubungan timbal balik yang baik dan positif dan menyenangkan itu seperti apa gitu ya. Kemudian gini, kita sebelumnya orang tua itu perlu memahami karakter remaja. Ya, remaja itu sudah sangat berbeda dengan anak-anak. Nah, karakter remaja itu seperti apa? Kita sebelumnya harus tahu dulu dari sisi fisik, ya kan? Itu sudah mulai memasuki masa pubertas, ya, sehingga sudah terjadi hormon, sudah bekerja hormon yang perempuan progesteron dan estrogen, ya kan? Yang laki-laki hormon testosteron. Nah, fisiknya itu karena mengalami gejolak, otomatis akan mempengaruhi emosi, ya, dan akan mempengaruhi afektif ya, emosi, kemudian juga akan mempengaruhi psikomotorik, yaitu perilakunya. Karakternya seperti apa? Ini remaja tidak mau dianggap anak kecil, ya, bukan sebagai anak kecil lagi, tapi dibilang dewasa juga belum, ya, sehingga remaja lebih temperamen, ya, lebih mudah tersinggung, ya kan. Kemudian remaja ingin dimengerti, ya, jadi ingin juga dihargai, ingin didengarkan, ya. Dan sudah memiliki teman akrab. Jadi remaja ini sudah lebih percaya dan juga sudah lebih mengikuti perkataan teman sebayanya ya, atau mungkin bikin grup-grup, bikin geng gitu ya. Dan biasanya peer group ini memiliki hobi dan minat yang sama. Nah, ini akan lebih mengikuti teman sebaya daripada perkataan orang tua. Nah, inilah yang menjadikan orang tua harus lebih PDKT lagi ke anak, ya kan? Karena kalau masalah masa balita, masa anak usia SD, misalnya orang tua, ayo jangan gitu. Nah, kalau anak kecil mungkin, oh ya, langsung manut, langsung ikut ya. Nah, tapi kalau untuk remaja, lah kenapa? Ya, apalagi kalau remajanya bilang, temennya bilang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Temenku bilang nggak apa-apa kok. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi nanti kita gimana cara komunikasinya biar ada terjadi attachment parenting antara anak dan orang tua ya, anak remaja dan orang tua. Nah, kemudian karakter remaja berikutnya adalah ini remaja mulai menyukai lawan jenis karena kaitan dengan hormon tadi ya. Jadi sudah mulai senang sama lawan jenis ya, PDKT ya kan, sudah mulai senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, itu orang tua harus tahu hal tersebut dan juga mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi sudah mengetahui isu-isu yang berkembang ya, sudah mengetahui tentang berita-berita gitu ya, sehingga sudah bisa memahami, bisa lebih kritis lagi ya. Kemudian remaja ada keinginan untuk coba-coba. Nah, ini bahayanya jika
adanya pergaulan yang kurang sehat atau pergaulan yang buruk, ya, sehingga sebelum terlibat dalam pergaulan tersebut, nah remaja itu harus diberikan info, ya, info yang valid, ya, dari orang tua. Kemudian remaja ingin diakui keberadaannya, ya, jadi didengarkan, ya. Kemudian remaja juga ingin dimengerti, ya, itulah karakter remaja, ya. Jadi orang tua harus paham dengan karakter remaja ini sehingga cara komunikasi, cara mendekati remaja itu sudah sangat berbeda pada saat mendekati anak-anak, gitu ya. Pola asuh orang tua sudah berbeda, sudah tidak bisa otoriter, sudah tidak bisa keras, ya. Jadi dengan remaja ini sudah harus lebih seperti demokratis, ya. Jadi dengan cara diskusi, kemudian dengan cara ngobrol, itulah cara pendekatan dengan remaja agar terjadi attachment parenting antara remaja dengan orang tua. Kemudian karakter remaja berikutnya itu remaja sudah berani mengemukakan pendapat, dia juga sudah mulai berani berdebat, ya, jika ada yang tidak berkenan. Kenapa sih, Mah, Pak, aku kok nggak boleh keluar malam, gitu ya. Ini ada apa sih, sabu-sabu tuh apa sih, kok ada berita ini tentang sabu-sabu, gitu, misalnya, ya. Kemudian juga, misalnya, kenapa kok aku harus beres-beres kamar, beres-beres rumah, gitu, misalnya. Itu harus diberikan informasi dengan cara yang menyenangkan, ya. Nggak bisa tuh remaja disuruh, ayo kamu harus pulang jam segini. Nah, adanya seperti itu malah anak remaja malah semakin pulang pagi nanti, ya. Kalau disuruh jangan pulang malam, malah pulang pagi, ya. Kemudian remaja juga ada privacy, ya. Jadi harus menghargai privasinya, ya. Jadi remaja itu harus dihargai. Dia sudah, kalau remaja sudah punya kamar sendiri, sudah punya buku diary mungkin, ya. Mungkin sudah mulai punya HP sendiri sehingga di password, ya kan. Nah, itu remaja sudah punya privasi, orang tua nggak bisa curi-curi, ya, curi-curi info gitu. Bukan begitu cara komunikasinya, ya. Kalau misalnya ingin tahu tentang remaja, ya ditanyakan dengan baik-baik, ya. Ini Mbak, Mas, ini kenapa ya kok di password? Kalau boleh tahu apa sih isinya? Nah, atau boleh tenang nanti pada saat nonton bareng, terus nanti remajanya cerita, gitu ya. Jadi nggak bisa orang tua misalnya mencuri-curi password terus cari-cari info sendiri gitu, itu malah semakin menjauhkan hubungan antara orang tua dengan remaja, ya. Karena jika ada komunikasi yang buruk antara orang tua dengan remaja, kalau komunikasi yang buruk ini yaitu tadi sudah disampaikan, orang tua keras, ya, otoriter, hanya menyuruh, tidak memberikan informasi, kenapa gitu ya, alasannya apa kok disuruh seperti ini, ya. Kemudian juga langsung bilang kalau remaja berpendapat, oh tidak, langsung orang tua bilang tidak, ya. Itu remaja akan semakin merasa tidak dihargai sehingga dia akan mencari tempat yang lain, tempat agar dia bisa dihargai. Nah, otomatis tempat yang merasa dihargai adalah temannya, teman sebaya. Ya, kalau ketemu dengan teman yang baik, teman yang support, teman yang mendukung, nah itu it's okay. Tapi sayangnya kalau ketemu dengan teman yang kurang baik, ya, teman yang melakukan kenakalan remaja, nah itu bahayanya. Itu bisa ini ekstrimnya, ya. Remaja dapat memberontak, ya kan? Kemudian kabur dari rumah, ya, atau mengurung diri dalam kamar, gitu ya. Nah, ini. Nah, disebut dengan attachment parenting, ya, hubungan timbal balik yang baik dan positif dan menyenangkan itu orang tua dalam menghadapi remaja itu menghormati privasinya, ya. Jadi menghormati apa itu hal-hal yang menyangkut dengan dirinya. Kalau misalnya itu rahasia, ya kita orang tua menghormati, ya.
Kemudian juga mendengarkan. Nah, remaja pada saat berbicara, "Ma, Pak, aku mau curhat," gitu ya. Oke, didengarkan ya. Jadi pada saat itulah kita mendengarkan ya, jangan sampai kita menghakimi ya. Kita dengarkan dulu apa yang remaja ini sampaikan. Kemudian fokus dengan potensi. Ya, remaja ingin dihargai. Ya, remaja tidak ingin disalahkan. Jadi fokus dengan potensinya apa, Mas, Mbak, kamu hobinya apa sih? Gitu ya. Bisa seni, bisa fotografi, ya kan? Atau misalnya bidang akademis, ya, juara kelas, ya. Itu jadi fokus dengan potensinya. Yang penting adalah ada kepedulian, ada support, ada dukungan, ya, dan juga pujian, apresiasi terhadap remaja, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya kelekatan antara remaja dengan orang tua bagaimana caranya, yaitu ada komunikasi yang saling percaya dan saling menghargai. Komunikasi ini memerlukan proses ya, jadi nggak bisa langsung satu hari jadi gitu seperti pas foto gitu ya. Ini proses. Nah, prosesnya ini memang perlu kerja keras antara orang tua dengan remaja. Saling percaya, saling menghargai, sehingga ada yang berprasangka positif di situ, ya kan? Pada saat orang tua misalnya memberikan kamu nggak boleh seperti ini, gitu ya. Nah itu anak remaja itu harus ada prasangka positif di situ. Oh, ini orang tua nggak boleh kayak gini, tanda sayang, ya. Nah itu sudah ada kelekatan remaja dengan orang tua. Bagaimana awalnya prosesnya? Nah, orang tua harus terus memberikan info ya dengan cara mengobrol ringan. Dengan cara diskusi yang menyenangkan. Misalnya ya, pendidikan seks ya, itu sudah bukan hal yang tabu lagi. Daripada remaja ini curi-curi ya kan nonton-nonton blue film ya, 18 tahun ke atas film-film dewasa yang nggak sehat ya kan sama teman-temannya. Nah, mendingan diberikan info tentang pendidikan seks ya. Sebelumnya diketahui dulu ya alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, kemudian proses reproduksi gitu kan. Kemudian juga bahayanya seks bebas ya. Remaja ini sudah mulai suka lawan jenis ya. Jadi diberikan info batas-batasnya ya. Tidak boleh berpelukan, tidak boleh berciuman, itu bahaya ya kan. Nah, mencegah lebih baik pencegahan ya. Kemudian juga pada saat boleh bersahabat baik dengan lawan jenis boleh, berteman baik boleh ya. Mungkin sekarang namanya pacaran gitu ya, bersahabat baik boleh, tapi yang penting itu saling mendukung ya, saling mendukung perkuliahan gitu kan, masih sekolah gitu ya. Jadi fokusnya nggak hanya tentang yang gitu-gitu ya, ya kan. Kemudian bahaya penyalahgunaan nafsa. Ini juga sangat penting ya, banyak berita ya yang kita kenal ya atau juga yang tidak kita kenal, berita-berita tentang sabu-sabu ya yang memang cukup viral juga pernah ya. Nah, itu kasih info ya bahwa bahayanya ini termasuk narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ini memang kalau misalnya temen gitu ya, kamu coba ini barang bagus nih, ya. Nah itu sudah remaja, anak remaja sudah pada tahu. Oh ini bagus kenapa sih? Ini enak gitu ya misalnya. Nah tapi enaknya tuh hanya sebentar. Jadi dikasih tahu efek candunya itu bahaya, bisa merusak otak ya. Nah otak akan minta terus ya kan, sehingga pikirannya hanya ke situ ya, sehingga itu membuat tubuh tidak kuat. Itu artinya candu itu kan seperti itu. Otaknya minta terus ya, bagian sisi otak prefrontal cortex minta terus. Nah, tapi jantungnya nggak kuat, gitu kan? Misalnya satu hari itu dosis misalnya 1 tablet, gitu ya. Tapi nanti bulan berikutnya harus 2 tablet. Bikin fly, bikin enak nyaman. Nanti bulan berikutnya 3 tablet, begitu terus. Nah, itulah bahayanya penyalahgunaan nafsa. Nah, itu diberikan info
dengan cara mengobrol ringan, dengan diskusi, gitu ya. Kemudian untuk attachment parenting berikutnya itu remaja ya, sudah mulai besar ya kan. Nah, ini dilatih kemandirian ya. Sudah bisa memberesi kamarnya sendiri, sudah bisa mencuci piringnya sendiri, sudah bisa menyapu ya. Karena untuk mengekspresikan juga ya fisiknya yang fisiknya itu sudah overload, jadi harus diekspresikan ya, daripada mager ya kan, ayo beres-beres bareng-bareng gitu ya. Juga itu akan melatih belajar tanggung jawab, kerjasama, manajemen waktu ya, bagaimana remaja ini sudah bisa belajar kuliah misalnya, belajar mata pelajaran. Nah, kemudian bagaimana juga dia bisa mengatur untuk mengurusi dirinya sendiri ya. Karena itu harus dilatih ya, karena enggak nanti remaja itu akan cenderung manja ya. Kalau manja kemudian dia juga cenderung merendahkan orang lain. Gitu ya. Jadi juga harus belajar untuk kerja. Nah, kerja ya. Jadi seperti memasak, mencuci, membersihkan kamar, membersihkan rumah dan atau membersihkan kendaraan ya. Nah, kemudian berikutnya agar terjadi attachment parenting itu biarkan ya. Jadi ada orang tua yang tipenya itu persuasif, jadi membiarkan banget ya, tapi ada juga yang tidak peduli. Jadi seharusnya yang baik itu memang demokratis, tengah-tengah. Jadi biarkan ya, tapi tetap dipantau. Ya, orang tua tuh tarik ulur ya. Mas, Mbak lagi ngapain sih gitu kan misalnya ya. Oh, aku lagi ini bareng teman-teman nih, ada paduan suara. It's okay gitu ya. Ya, jadi biarkan dan pantau remaja sibuk aktif dengan kegiatan positif sesuai dengan minat bakatnya. Sehingga dia juga akan melatih kepercayaan diri dan harga diri gitu ya. Jadi lebih positif ya. Misalnya banyak kan sekarang seni suara, seni musik, teater, drama, bikin film juga sekarang nggak ribet ya. Bisa dari HP, bisa bikin film sendiri ya. Apalagi sekarang pintar-pintar ya anak remaja sekarang ya. Punya konten YouTube sendiri, YouTuber ya kan, punya konten sosmed sendiri, diekspresikan itu okay. Ya, yang penting orang tua pantau. Kemudian juga biarkan sibuk dengan olahraga, ya futsal, voli, basket, bersepeda, ya. Kalau dari masa pandemi itu mungkin di rumah dulu ya, jadi seperti senam, ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai pandeminya, nah boleh bareng-bareng. Fotografi, memasak, ya sekarang memasak bisa laki-laki dan perempuan, ya kan? Bebas ya. Terus kuliner juga, otomotif. Nah, itu akan membuat remaja ceria, remaja senang, ya kan? Kalau senang ada hormon endorfin di situ, ya, sehingga bisa menambah harga diri dan bisa menambah kepercayaan dirinya, ya. Kemudian mendengarkan remaja. Ya, didengarkan tadi sudah disampaikan. Pada saat remaja berpendapat, ya, ada kontak mata di situ, ya, orang tua juga fokus, ya, jangan disambi, ya, jangan disambi masak, jangan disambi nonton TV atau malah main gadget, ya, pada saat remaja berpendapat atau mau curhat, ya, itu didengarkan. Itu akan semakin menambah attachment parenting, kelekatan antara orang tua dengan remaja. Kemudian berteman dengan remaja. Ya, jadi best friend-nya, ya, ketahui hal-hal yang disukainya. Nah, sekarang mungkin K-pop ya. Nah, juga sama mahasiswa itu sukanya apa? Kalau lagi liburan gitu kan. Oh, dengerin musik, Bu, K-pop. Ya, nggak apa-apa, nonton drakor, drama Korea, ya, atau main game. Nah, gitu ya. Jadi ketahui hal-hal yang disukainya dan ketahui juga hal-hal yang tidak disukainya. Misalnya tidak suka dibohongi, ya kan? Tidak suka dibanding-bandingkan dengan temannya, ya. Tidak suka disuruh-suruh tanpa alasan, tidak suka dibentak misalnya. Nah, itu diketahui dengan cara mengobrol ringan dan diskusi tadi, ya.
Oke, kemudian untuk proses attachment parenting berikutnya adalah hangout bareng, ya. Jadi kalau misalnya dia aja bisa fun dengan teman-temannya, kenapa enggak kita fun dengan orang tua, fun dengan anak, ya, dengan anak remaja itu hangout bareng. Dari situ ya remaja malah senang dengan orang tua, sama seperti remaja senang dengan teman sebayanya, ya, menonton film, ya, nonton bioskop, ya, kemudian mendengarkan musik bareng, ya, kemudian berbelanja, beribadah bareng, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kuliner bareng, ya, olahraga bareng, ya. Intinya apa? Yang sesuai dengan kesukaannya keluarga bareng-bareng apa. Nah, itu disempatkan banget waktu, ya, 1 jam 2 jam per hari, ya, atau pada saat libur. Nah, itu disempatkan, ya, berkegiatan bareng-bareng. Itu akan menambah attachment parenting. Kemudian mengenali teman-temannya, ya. Di masa sekarang ini orang tua jangan sampai kudet, ya. Dia juga gaptek, ya. Jangan sampai gagap teknologi, ya. Anak sekarang remaja itu pasti punya sosmed. Nah, kita bisa follow sosmednya, ya, kenali teman-temannya, gitu, ya. Nah, kemudian juga saling like, misalnya komen support, itu remaja senang banget, ya. Jangan kita hanya pengen tahu diam-diam aja tapi nggak disupport, mendingan follow aja, ya. Nah, kemudian jangan pernah menghakimi, jangan pernah menyepelekan, dan jangan pernah merendahkan remaja. Hindari kata-kata, halah, mosok gitu aja nggak bisa. Mah, Pak, itu aku kemarin dibully sama temenku, ya, karena aku berjerawat. Alah, kamu gitu berjerawat aja, gitu aja sedih. Mama dulu, nah itu dia langsung menjauh malahan, ya, mending didengarkan. Oh, gimana Mbak? Oh, gitu, gimana kalau pada saat ini kan jerawat juga kita share, kita cari bareng yuk, share info tentang agar nggak berjerawat gimana, ya. Terus siapa aja sih temenmu? Nah, terus coba perasaannya gimana setelah dibully. Nah, dia cerita banyak gitu, ya. Biarkan dia curhat agar hatinya plong, ya. Jadi senang cerita sama kita, ya. Pada saat kita dengarkan gitu, ya. Nanti apa perasaannya gitu. Kemudian seharusnya gimana? Kita tanya balik. Jangan kita langsung, oh kamu harusnya kayak gini, ya. Itu malah dia merasa dihakimi, ya. Pada saat remaja cerita, tanya balik, seharusnya gimana sih? Nah, jadi ada diskusi ringan di situ, karena remaja sudah mulai bisa berpikir kritis. Oh, seharusnya gini ya, Maya. Kalau misalnya ada remaja, ada temanku ngejek, ya udahlah aku diem aja lah, gitu, dan aku juga nggak ambil pusing misalnya. Nah, itu bisa, ya kan? Nggak apa-apa, kalau teman yang baik, pasti temannya nggak ngejek, gitu, ya. Malah kasih info mungkin, obat-obat jerawat yang bagus, misalnya gitu, ya. Nah, kemudian fokus sama potensinya, ya. Tadi udah dibahas, fokus sama potensinya, prestasinya apa. Ya, pintar misalnya pintar berenang, ya, pintar masak. Ya, itu dipuji, ya, dipuji sehingga remaja akan semakin pede. Ya kan? Nah, kalau dengan pede kan dia senang, gitu, ya. Kemudian percaya pada remaja bahwa remaja itu dia mampu kok, ya, dia hebat kok. Jadi kita fokus sama potensinya bahwa remaja ini sebenarnya bisa kok, dia bisa menghadapi masalahnya, dia bisa mengatasi masalahnya sendiri, ya, dia bisa berteman dengan baik, dia bisa menyelesaikan masalah akademisnya dan non akademisnya, dia bisa struggle, dia bisa berjuang. Kita percaya aja, kita yakin aja, ya. Jadi kita usahakan itu tidak mengatur, ya. Kita usahakan tidak mengatur sehingga remaja memiliki kepercayaan diri dan juga tetap rendah hati, gitu, ya.
percaya, yakin. Ya, kita tanya boleh setiap hari. Mas, Mbak, gimana hari ini kuliahnya? Gimana hari ini sekolahnya? Ada hambatan nggak? Gitu ya. Gimana sama teman-temannya? Gitu ya. Dia cerita, oh baik gitu. Oh, aku nggak bisa ngerjain tugas gitu. Nah, kita dengarkan gitu. Oh pasti bisa, gitu ya. Kita kasih support ya. Kemudian pasti pernah dong merasa marah ya sama anak remaja. Nah, saat emosi marah itu lebih baik orang tua memang menenangkan diri terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana cara menenangkan diri? Itu dengan teknik relaksasi pernafasan. Tarik nafas, diam, buang nafas gitu ya. Jadi kita remaja itu pada saat marahan gitu, nah orang tua itu menenangkan diri dulu dengan cara relaksasi pernafasan, kemudian terapi air, ya cuci muka, ya atau minum air putih, ya intinya itu harus tenang dulu, ya. Kemudian baru komunikasikan dengan remaja secara asertif. Asertif itu adalah mengomunikasikan pikiran dan perasaan dengan cara yang baik, ya, yang tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain, ya. Nah, kalau dengan tidak menyakiti berarti dengan menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang positif, ya. Karena kalau saat marah, emosi marah itu langsung berbicara kepada anak remaja, itu bisa jadi yang keluar adalah kata-kata kasar yang menyakitkan. Ya, mungkin audiens juga pada tahu ya, kata-kata kasar ini membekas ya. Jadi mungkin malah permasalahannya bisa lupa, tapi kalau sudah tersinggung ya itu bisa membekas, itu bisa melukai perasaan anak remaja ya. Sehingga remaja malah dapat tersinggung dan malah menjauh. Nah, kalau sudah menjauh itu lebih susah lagi untuk pendekatan, untuk PDKT ke remaja, ya kan? Bisa didiskusikan ya, kenapa sih Mas, Mbak, misalnya kamu malam minggu kan udah janji tuh pulang jam 10 malam. Kenapa kok diam-diam ternyata mama jam 12 jam 12 malam ya itu baru nyampe. Itu kenapa? Gimana? Kita kan sudah sepakat ya. Nah, itu dikomunikasikan. Terus gimana ini biar tetap sepakat? Ini tanda sayang ya, karena misalnya jam 12 kan bahaya tuh, ada kelitih, udah jalanan udah mulai sepi. Ini orang tua, papa mama nih, ayah bunda nih tanda sayang nih. Nah gitu ya. Kita gimana nih, sepakatnya gimana nih? Jadi ditanyakan, ya ditanyakan gimana. Nah, jadi nggak langsung marah-marah gitu, ya, atau juga nanti malah disebut dengan sebutan kata-kata kasar, nah, mendingan didiskusikan. Kemudian bagaimana nih kelanjutannya? Ya, dengan cara asertif agar terjadi win-win solution. Ya, agar terjadi solusi yang baik antar keduanya, gitu ya. Oke. Kemudian jika remaja mengalami kesulitan, itu misalnya kesulitan saat pembelajaran daring, ya, ini pembelajaran, itu orang tua dapat peduli menanyakan kesulitannya, ya apa sih kesulitannya? Ya oh ini susah untuk upload, misalnya oh ini susah mengerjakan tugasnya. Nah itu kemudian mungkin kalau tentang tugas kuliah bisa tanyakan ke temannya ya. Tapi kalau tentang upload, tentang kuota, nah itu orang tua tentu saja peduli, kemudian membantu sebisanya, membantu semampunya gitu ya. Kemudian memotivasi, berikan kalimat motivasi seperti oh kamu pasti bisa ya, semangat, fighting gitu kan. Kemudian memasakkan makanan kesukaan ya, misalnya juga atau membelikan makanan kesukaan setelah kesulitan atau juga sekarang sih istilahnya stres gitu ya, pembelajaran daring capek memang ya, ngadepin Zoom hari-hari sudah mata udah penat ya kan, belum juga misalnya tugasnya nggak paham gitu ya. Nah itu orang tua PDKT-nya itu bertanya, kemudian memotivasi, kemudian juga memasakkan makanan kesukaan. Gitu ya. Oke.
Kemudian attachment parenting berikutnya ya, nah ini pada saat remaja melakukan kesalahan atau kegagalan itu ajak ngobrol, ya kemudian saling introspeksi diri. Yang penting itu proses, bukan hasil. Di sinilah remaja belajar untuk memahami dirinya, belajar self awareness, kesadaran diri, ya. Pada saat salah, pada saat gagal, ya ini remaja apa sih yang dilakukan? Apakah menyerah? Apakah langsung mengurung diri dalam kamar? Ya, disinilah perannya orang tua juga memotivasi itu. Nggak apa-apa, ya misalnya kita salah hari ini, tapi esok lebih baik lagi, ya kan? Hari ini lebih baik daripada kemarin. Esok lebih baik daripada hari ini, gitu ya. Nah, bagaimana ini remaja agar bisa struggle, bisa berjuang, ya? Karena nanti kelanjutannya di masa dewasa, ya. Jadi pada saat remaja itu bisa memahami kesalahannya, kemudian tidak mengulangi kesalahannya, dan juga bisa introspeksi diri, ya. Jadi mengetahui cara-cara agar tidak terjadi kegagalan lagi dan bisa terus berjuang, tidak mudah menyerah agar bisa sukses, ya kan? Karena pada saat remaja nanti bukan hanya masalah akademis saja, ya, tapi ada ujian kehidupan, ya, ujian misalnya kelulusan, ya, ujian kemudian pekerjaan, kemudian ujian untuk pernikahan, berumah tangga, ya, ujian mengurus anak, ujian untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan sebagai orang tua, ya kan? Nah, ini sekarang dinikmati prosesnya, ya, bagaimana anak remaja ini bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya saat ini, gitu ya. Kalau yang besok-besok itu ada masanya. Nah, sekarang yang penting saat ini, ya. Yang penting adalah ada kepedulian, ada support, dan juga ada apresiasi, gitu ya. Oke, cukup materi yang saya sampaikan tentang attachment parenting. Semoga bermanfaat, ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, cukup dari saya, Bu Hesti. Terima kasih, mohon maaf, dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nike Fatiasari. Materinya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poltekkes Kemenkes Waalaikumsalam. Yogyakarta, unggul, berbudaya, mendunia.